Halo guys, jumpa lagi dengan saya Benny J. Di video sebelumnya kita mempelajari tugas kata yang berupa inti pembentuk kalimat, yaitu ada noun, pronoun, verb. Nah, itu adalah inti pembentuk kalimat. Di fungsi kata berikutnya ada kata yang berfungsi sebagai kata penjelas. Nah, sebagai kata penjelas. Nah, ini adalah fungsi kata yang kedua. Terus apa saja kata yang fungsinya itu sebagai kata penjelas? Yang pertama ada yang namanya adjektif atau kata sifat, itu fungsinya adalah menjelaskan noun. Nah, berarti noun ini yang dijelaskan, adjektif ini adalah yang menjelaskan. Sedangkan yang kedua, kata yang berfungsi sebagai kata penjelas, yaitu ada adverb. Nah, ada yang namanya adverb. Adverb ini fungsinya apa? Fungsinya yaitu adalah menjelaskan adjektif, menjelaskan verb, terus kemudian menjelaskan adverb. Jadi adjektif, verb, adverb atau nanti atau bisa kalian singkat menjadi AVA supaya mudah menghafal. Nah, jadi AVA ini adalah kata yang dijelaskan, sedangkan adverb ini yang menjelaskan. Jika kata yang dijelaskan itu adalah noun, maka yang menjelaskan harus berupa adjektif. Jika adverb ini adalah kata yang menjelaskan, maka yang dijelaskan adalah adjektif, verb, terus kemudian adverb. Oke, ini fungsi kata yang kedua yaitu sebagai kata penjelas. Contoh. Nah, ini contohnya hampir sama di apa namanya, di video kita sebelumnya, yaitu di fungsi kata yang pertama. Contoh kalimatnya adalah girl sings song. Nah, girl ini kelas katanya adalah noun. Saya buat garis dulu, seret. Saya batasi ini ya. Nah, coba perhatikan. Girl ini dia adalah sebagai subjek. Girl ini adalah sebagai subjeknya. Subjek, terus kemudian sings ini adalah sebagai verbnya, song ini adalah objeknya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa girl ini sebagai subjek, dia kelas katanya adalah noun, kemudian verbnya ini kelas katanya adalah verb, kemudian song, objek ini kelas katanya adalah noun. Nah, di posisi subjek ini ada noun, jadi nanti noun ini nanti bisa kita jelaskan dengan kata lain, yaitu berupa kata yang kelas katanya adalah adjektif. Misalkan di sini subjeknya kita tambahkan kata penjelas, yaitu misalkan ini harus yang berkelas kata adjektif ya. Nah, di sini saya tambahkan smart. Smart girl. Nah, smart girl terus kemudian verbnya ini nanti bisa kita tambahkan juga kata penjelas. Tetapi karena ini kelas katanya verb sings itu adalah verb, maka kata penjelasnya harus berupa adverb. Misalkan di sini saya tambahkan always. Always. Nah, always ini kelas katanya adalah verb. Terus kemudian di posisi objek ini ada song, kelas katanya noun. Ini juga bisa kita tambahkan kata penjelas, tetapi dengan catatan yang menjelaskan adalah berupa adjektif. Di sini saya tambahkan beautiful. Beautiful. Nah, beautiful song. Nah, smart girl always sings beautiful song. Nah, ini kalau berarti bisa kita simpulkan bahwa yang namanya subjek ini bisa berupa rangkaian frase. Nah, ini kalau polanya saya munculkan, maka jadinya saya taruh di atasnya ya, girl ini sebagai head-nya, kata yang dijelaskan. Smart ini adalah kata yang menjelaskan, yaitu adalah adjektif.
Terus kemudian since ini kata yang dijelaskan berarti dia adalah head. Always kata yang menjelaskan berarti dia adalah modifier. Beautiful song. Song ini kata yang dijelaskan berarti ini adalah headnya. Beautiful kata yang menjelaskan berarti ini adalah modifier. Nah, terus apakah sudah sesuai headnya? Karena headnya ini adalah kelas katanya noun, berarti berarti ini tadi adalah modifier, modifiernya kelas katanya adalah adjektif. Nah, ini udah sesuai. Jadi yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjektif. Terus kemudian since ini kelas katanya adalah verb, kata yang bisa menjelaskan verb, modifiernya ini adalah adverb. Kemudian beautiful song. Song ini headnya, kelas katanya adalah noun, yang bisa menjelaskan noun dia adalah adjektif. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi ini kalimat yang masing-masing posisinya terdapat kata penjelas. Smart girl always sings beautiful song. Nah, ini kalau kita terjemahkan maka jadinya adalah gadis. Gadis yang pintar, gadis yang pintar itu always sing, selalu menyanyikan beautiful song, lagu yang indah. Nah, ini kalau kita artikan jadinya seperti ini. Oke, itu adalah fungsi kata yang kedua, yaitu adalah kata penjelas berupa adjektif dan juga adverb. Sekian untuk video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya, yaitu tentang fungsi kata yang ketiga. Dadah, sampai jumpa.